Sang pewaris tunggal. 132. Menyesal tiada guna. Nanti paman bisa lihat sendiri. Jawab Dion sambil tersenyum dan memandang arah kejauhan. Itulah yang ku maksudkan paman. Sambung Dion lagi mencoba menjelaskan. Mirip seperti seorang tour guide. Sungguh fantastik. Paman tidak menyangka. Tempat yang dulunya tanah kosong dan bekas pabrik usang, kini telah menjadi bangunan sebesar dan semegah ini. Ujinya ketika melihat bentuk bangunan yang ada di depannya itu. Tuan Birawa hanya senyum-senyum saja. Begitu juga dengan Ivory. Bagi mereka sudah biasa melihat bentuk pabrik yang seperti itu. Cuma bedanya adalah, ada kondominium khusus karyawan di dalam komplek pabrik tersebut. Walau letaknya sedikit berjauhan dengan bangunan pabrik, tapi kondominium itu mudah diakses dari segala arah. Kondominium itu bentuknya mirip apartemen. Mampu menampung karyawan sebanyak 1.000 sampai 1.500 orang di tiap bangunannya. Sedangkan kondominium tersebut jumlahnya sebanyak 4 buah. Jadi bisa menampung karyawan sebanyak 6.000 orang. Fasilitasnya di dalamnya pun kelas premium. Lengkap dengan taman di sekelilingnya. Jadi akan tetap membuat betah siapa saja yang tinggal di situ. Tak lupa pula dibangun fasilitas ibadah bagi kepercayaan agama tertentu. Bentuknya pun sangat besar sekali. Bertingkat 2. Dan mampu menampung jemaah sebesar 5.000 orang. Di sekitar kondominium itu pun telah dibangun berbagai macam fasilitas olahraga dan kebugaran. Benar-benar strategi yang memanjakan bagi seluruh penghuninya. Ke kondominium itulah rombongan Dion sekarang sedang menuju sana. Setelah mengecek beberapa ruangan dan fasilitasnya di masing-masing kondominium itu, Dion merasa sangat puas sekali, apalagi kakeknya. Sementara Ivory dan Maya sedang meninjau lokasi lain bersama dengan Tiger, tapi masih di sekitar kondominium tersebut. Sekitar 2 jam 49 menit mereka berada dalam bangunan pabrik itu. Banyak tempat dan bangunan yang telah mereka kunjungi. Setelah dirasa puas dengan hasil kinerja bawahannya, Dion dan kakeknya, Tiger, Maya dan Ivory segera meninggalkan pabrik tersebut, dengan diantar oleh seluruh petinggi staf dan beberapa orang karyawan senior sampai ke pintu gerbang. Mongkok, sebuah wilayah kota padat Hong Kong. Sekitar pukul 11.30 malam waktu setempat. Malam itu Jasmine tidak bisa tidur, karena kamar yang dipakainya sangat panas sekali. Jadi dia memutuskan untuk keluar saja, dan duduk di ruang keluarga. Di ruang itu hanya ada sofa usang dengan meja yang juga tidak baru lagi. Tidak ada lemari. Juga tidak ada televisi. Di ruang itulah sekarang Jasmine sedang duduk, dengan pikirannya menerawang jauh kemana-mana. Sambil duduk itulah, hati Jasmine berkata, sudah hampir 3 bulan Brian pergi meninggalkanku di dunia fanain. Selama itu pula aku terus menyesal langkah hidup yang telah kuambil. Andai saja aku tidak berpisah dengan Dion, mungkin saat ini hidupku akan senang, bergelimang harta dan kekuasaan. Sungguh hidup merupakan misteri. Orang yang disangka sampah, pecundang, benalu pengangguran, dan lain sebagaimana, ternyata adalah orang yang sangat beruntung dalam hidup.
Sementara orang yang kusangka akan bisa membuat hidupku sedikit lebih baik, ternyata dia itulah yang sebenarnya pecundang. Dan julukan-julukan lain yang disematkan pada Dion dulu. Aku benar-benar menyesal, karena telah bertindak salah. Otakku yang rakus akan harta, ditambah dengan hasutan dari keluargaku, menjadikanku gelap mata dan tidak berpikir lebih jauh lagi. Ini semua salah kakekku. Kenapa dia tidak mengatakan siapa Dion yang sebenarnya? Kalau aku tahu bahwa Dion itu ternyata anak orang kaya, tak mungkin aku mau melepaskannya demi si pecundang Brian itu. Sungguh aku menyesal telah salah dalam memilih jalan hidupku ini. Dion, andai masih ada waktu, aku ingin kembali padamu. Walaupun harus bersujud di kakimu ribuan tahun, aku akan tetap melakukannya. Apapun yang kau minta, walau menjadi anjing sekalipun, aku tetap akan melaksanakannya, demi bisa mendampingi-mu lagi Dion. Tuhan, beri aku kesempatan, agar bisa bersama Dion lagi. Aku tidak mau hidup melarat seperti ini. Nenekku sudah sering sakit-sakitan. Ayahku apalagi. Sedangkan Calista sekarang telah menjadi wanita nakal, karena tuntutan hidup. Sementara aku tetap berperan sebagai seorang pengemis. Wajahku yang cantik ini, terpaksa aku buat buruk dan tua, agar tidak ada orang jahat yang mau mendekati dan melecehkanku, terutama laki-laki hidung belang. Sungguh hidup ini benar-benar misteri. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup yang terlalu pahit ini. Mungkin sebaiknya aku kembali saja ke negara asalku, untuk mencari Dion, dan memohon maaf padanya. Tapi apakah tindakanku ini tidak akan membahayakan seluruh keluargaku? Di kota ini sekarang, aku menjadi tulang punggung bagi mereka, bersama dengan Calista, walau dia jarang pulang ke rumah. Untungnya masih ada lelaki hidung belang yang mau menyewakan apartemen untuk Calista, walau tidak terlalu besar, tapi cukup untuk tempat kami berlindung. Dia terpaksa melakukan itu, demi bisa bertahan hidup, di kota sebesar Hong Kongin. Duh nasib. Apa yang harus aku lakukan lagi? Apakah sampai mati dan menua, aku akan tetap berada di tempat yang sumpek ini? Begitulah kata hati Jasmine, terus bertalu-talu, menumpahkan seluruh kesedihan hatinya, di suatu malam, di mana dia tidak bisa tidur itu. Di samping udara malam itu sangat panas, pendingin dalam ruangan tersebut pun mati karena rusak. Hanya menggunakan kipas angin dinding itulah fasilitas yang ada di apartemen tersebut sekarang. Kenapa kau belum tidur juga, Jasmine? Malam sudah begini larut masih juga belum tidur. Tegur seseorang yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Ayah, sahutnya terkejut. Apakah kau sedang memikirkan sesuatu, anakku? Tanya Danish menduga-duga saja, sambil duduk. Hao. Jasmine menghembuskan nafasnya dalam-dalam, kemudian baru menjawab pertanyaan ayahnya itu. Benar, ayah. Jasmine jadi kepikiran dengan Dion. Apa yang sedang dikerjakannya sekarang? Jawabnya asal mengena. Apakah kau sudah gila, Jasmine? Bukankah Dion itu bukan siapa-siapa lagi bagimu? Bantah ayahnya keheranan bercampur marah. Ayah memang benar.
Tapi apa salahnya kalau aku sedikit mengenangnya? Karena bagaimanapun, dia pernah hidup denganku, walaupun tidak lama. Tangkis Jasmine tidak mau tahu. Jadi maksudmu bagaimana? Tanya Danish sambil mengerutkan kulit keningnya dalam-dalam. Jasmine kepingin pulang ke negara asal kita ayah. Dan jika perlu, kita semua pulang ke sana. Jawab Jasmine cuek-cuek saja. Itu tidak mungkin Jasmine. Bukankah kita sendiri yang berkeinginan untuk keluar dari negara tersebut? Apalagi nenekmu itu. Tolak ayahnya meragukan niat Jasmine itu. Tapi Jasmine sudah mulai bosan menjalani hidup dalam kemiskinan seperti ini ayah. Apalagi setiap hari, Jasmine harus melakoni hidup sebagai seorang pengemis. Jasmine benar-benar merasa sangat terhina ayah. Bela Jasmine menumpahkan keluh kesahnya selama ini. Tapi Danish tidak merespon atau menjawabnya. Dia hanya diam saja dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh putri kesayangannya itu. Ayah tahu sendiri kan, Dion itu sekarang siapa? Dia orang kaya ayah. Dia punya kekuasaan dan kekuatan. Aku yakin dia masih mencintaiku. Karena sebelum dia menandatangani surat cerai itu, dia ada mengatakan bahwa dia sangat mencintaiku. Jadi aku yakin Dion akan mau menerimaku kembali. Ucap Jasmine tidak tahu malu. Ayah tidak mengerti dengan jalan pikiranmu ini Jasmine. Apalagi nenekmu itu. Bantah ayahnya lagi. Dari awal sebenarnya ayah sudah menolak keinginan nenekmu itu. Tapi nenekmu terus memaksakan kehendaknya. Jadi ayah bisa berbuat apa? Lalu bagaimana ayah? Apakah ayah setuju kalau kita kembali ke Indonesia? Ayah mau tinggal di sana. Tapi bagaimana dengan nenekmu juga ibumu? Apalagi si Lista itu. Jasmine yakin mereka akan setuju ayah. Karena di sini pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah kau sajalah. Besok kau sendiri yang harus mengutarakan maksudmu itu pada nenek juga ibumu. Ayah yakin adikmu itu akan ikut saja. Baik kalau begitu ayah. Malam ini kita tetapkan bahwa kita semua harus kembali ke Indonesia. Danish tidak merespon tekad dari Jasmine itu. Dia malah sibuk melamun sambil memikirkan sesuatu. Kemudian berkata, "Sudah lama ayah kepikiran seperti apa yang kau katakan tadi. Ayah ingin keluar dari kota ini dan kembali ke negara asal demi untuk menyelamatkan adikmu yang bernasib sangat menyedihkan itu." Maksud ayah, ayah setuju kalau kita kembali lagi ke Indonesia? Tanya Jasmine kembali. Hanya untuk sekedar menegaskan jawaban ayahnya itu. Padahal tadi sudah dikatakannya. Walaupun tidak begitu tegas satu. Ayah setuju dengan rencanamu itu. Tapi kita harus membicarakannya dulu dengan nenekmu secara baik-baik dan masuk akal. Kalau dia mau, maka kita kembali. Tapi kalau dia tidak mau, ya apa boleh buat. Kita harus tetap tinggal di kota ini. Kalau begitu jawaban tegas ayah, Jasmine sangat senang sekali. Sebaiknya kita tidur dulu. Dan besok baru kita bicarakan dengan nenek. Kebetulan sekali Calista juga sudah pulang. Baiklah kalau begitu. Besok kita bicarakan rencana ini pada mereka.
133. Rencana kepulangan. Pagi harinya, sekitar pukul 7 pagi, seperti biasanya, Jasmine tidak pergi mengemis. Dia hanya duduk-duduk saja di ruang keluarga bersama ayah juga ibunya satu. Hari ini dia sengaja meliburkan diri dari kegiatan yang sangat memalukan itu. Karena hari ini, dia ingin menyampaikan rencana besar kepada neneknya itu. Sedangkan Everly ibunya, sudah mengetahui rencana tersebut. Karena suaminya sudah memberitahu masalah itu sebelumnya. Jasmine sengaja menunggu neneknya bangun. Biasanya di jam segini, neneknya sudah bangun dan melakukan kegiatan ringan dalam kamarnya itu. Tapi hari ini, ditunggu sampai jam 7,10 pagi. Neneknya belum juga muncul. Akhirnya Jasmine memberanikan diri mengetuk pintu kamar neneknya itu. Beberapa kali jari Jasmine mengetuk pintu kamar tersebut, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Menyadari bahwa neneknya tidak kunjung juga membuka pintu, Jasmine berlari menemui ayahnya, yang saat ini sedang duduk di ruang keluarga. Sesampainya di sana, Jasmine langsung memberitahukan kepada Avalinya bahwa pintu kamar nenek Elina tidak kunjung dibuka, walau sudah diketuk beberapa kali. Mendengar berita itu, Danish tergopoh-gopoh pergi ke kamar ibunya, diikuti oleh Everly dan Jasmine. Sesampainya mereka di depan pintu nenek Elina, Danish mencoba mengetuk pintu kamar itu kembali. Setelah beberapa kali melakukan ketukan, yang semakin lama semakin kuat, akhirnya pintu kamar ibunya terbuka juga. Ternyata nenek Elina sedang berada di kamar mandi khusus yang ada di kamarnya itu. "Ada apa kalian pagi-pagi begini ribut-ribut di depan kamar ibu? Mengganggu saja," bentak nenek Elina marah. "Bukan begitu, Bu. Tadi Jasmine mengabarkan bahwa katanya ibu tidak kunjung bangun juga, setelah beberapa kali pintu kamar ibu diketuknya. Makanya kami datang terburu-buru untuk memastikan. Takut ibu kenapa-kenapa." Tangkis Danish mencoba menerangkan duduk perkara yang sebenarnya. Sudah tahu kalau pagi-pagi begini ibu berada di kamar mandi, masih juga mengganggu, dan tidak tahu juga. Dasar tidak punya sopan santun. Maki ibunya tidak senang. "Maafkan kami, Bu. Kami tidak sengaja," jawab Danish dan Everly serempak. "Memangnya ada keperluan apa? Sampai menggedor-gedor pintu kamarku kuat-kuat?" tanya nenek Elina masih marah. "Sebaiknya kita berbicara di ruang keluarga saja, Bu. Karena ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh Jasmine. Dan ini menurutnya sangat penting." "Memangnya ada berita apa? Sampat ingin mengumpulkan kita semua di sana?" tanya nenek Elina tidak sabaran, sambil memandang ke arah Jasmine. "Mari kita ke ruang keluarga saja, Bu. Di sana sedikit nyaman untuk berbicara." Tangkis Danish tetap tidak mau menjawab secara langsung. Di depan pintu kamar ibunya itu. "Kalian pergilah dulu. Ibu mau membereskan pakalan ibu dulu," jawab ibunya sambil kembali masuk ke kamarnya. Tidak lama berselang, nenek Elina pun datang, dan langsung duduk di kursi yang sudah disiapkan khusus untuknya. Walaupun usianya sudah mendekati kepala 7, tapi kondisi tubuhnya masih kelihatan sehat-sehat saja.
Sepertinya umur tidak mempengaruhi penampilannya. Cepat katakan. Ada berita apa? Hingga kalian sengaja mengumpulkan kita semuanya di sini. Mana lista? Tanya Nenek Elina dengan suara tinggi. Kesannya ingin cepat-cepat tahu berita apa yang akan disampaikan oleh mereka kepadanya itu. Calista masih tidur, Nek. Karena malam tadi dia pulang terlalu larut. Jawab Jasmine apa adanya. Bocah itu memang tidak ada sadar-sadarnya juga. Tutuk Nenek Elina kesal sambil memperbaiki posisi duduknya. Sebenarnya begini, Nek. Jasmine sudah tidak tahan lagi untuk berprofesi sebagai pengemis. Apalagi akhir-akhir ini. Gangguan kecil sering datang menghampiri Jasmine. Bahkan Jasmine hampir dilecehkan oleh sekelompok pemuda yang mencoba meraba-raba tubuh Jasmine di jalanan. Kejadian itu sering Jasmine alami, Nek. Jadi Jasmine sudah tidak tahan lagi. Ucapnya menghibah. Tapi neneknya tidak mau tahu dengan kesedihan cucunya itu. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Yang ingin segera tahu berita apa yang akan disampaikan oleh Jasininen padanya. Langsung pada intinya saja. Jangan berputar-putar seperti itu. Bentak neneknya garang. Jasmine ingin kembali ke Indonesia, Nek. Jasmine sudah tidak betah di sini. Jawab Jasmine cepat. Apa kau bilang? Kau ingin kembali ke Indonesia? Apakah kau ingin mati? Bukankah kita sekarang menjadi target pembalasan dendam Dion? Bantah Nenek Elina marah. Jasmine yakin, Nek. Setelah beberapa bulan ini, apalagi setelah kematian Brian, mereka tentu tidak akan lagi mengganggu kita. Bantah Jasmine yakin. Lalu apa yang akan kau buat nanti di sana? Tanya Nenek Elina penasaran. Jasmine ingin mencari kerja, Nek. Walau bukan di kota B. Dan jika memungkinkan, Jasmine ingin. Ucapan Jasmine menggantung hingga beberapa detik, sampai membuat Nenek Elina tidak sabaran. Kemudian, berkata dengan nada tinggi, ingin apa? Jangan berbelit-belit seperti itu. Nenek tidak suka. Bentak neneknya lagi tidak sabaran. Tidakkah nenek dengar bahwa sebelum Dion menandatangani akta cerai itu, dia ada mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jasmine. Jadi Jasmine ingin kembali ke Indonesia untuk membuktikan kata-katanya itu. Jawab Jasmine dengan mimik muka tidak bersalah. Dasar bocah sinting. Apakah kau tak sadar bahwa kau telah dicampakkan Dion berkali-kali? Masih juga mau mendekatinya. Sanggah Nenek Elina tidak mengerti dengan jalan pikiran cucunya itu. Kesalnya bukan main. Setelah gagal dan ditolak berkali-kali, bahkan dicampakkan dengan begitu hinanya, masih juga Jasmine berharap banyak dari Dion. Dasar wanita sinting. Batinnya geram. Menyadari semua itu, Nenek Elina segera berkata, lagi pula Dion itu sudah tidak peduli lagi sama kita. Karena kita sekarang bukan apa-apanya lagi. Dengan pengkhianatan kita dulu, Nenek yakin bahwa Dion tidak akan pernah mau melepaskan kita. Kau dengar itu? Teriak neneknya cukup keras. Jadi bagaimana, Nek? Apakah nenek tidak setuju jika kita kembali ke Indonesia? Tanya Jasmine mencoba mencari tahu. Dengan tatapan mengandung sejuta harapan. Sikap Nenek Elina melemah.
Ketika melihat wajah Jasmine yang sudah mulai bercucuran air mata, hatinya menjadi tidak tega. Ketika cucu kesayangannya itu menangis, kemudian dia menjawab, "Entahlah. Nenek tidak yakin bisa kembali atau tidak karena sudah beberapa kali nenek mengkhianati kepercayaan Dion. Nenek sudah sangat malu untuk bertemu dengannya nanti," jawab neneknya dengan ekspresi lemah. "Menurut pendapatku Bu, kita boleh kembali ke Indonesia. Tapi jangan kembali ke kota B. Kita cari tempat lain saja. Atau mencari sebuah desa yang bisa kita tinggali dengan aman di sana." Celetuk Danish mencoba urun rembuk dengan ibunya itu. Berkata memang gampang. Apakah kalian tidak pikir, dari mana uang yang akan kita gunakan untuk kembali ke sana? Apakah kalian sudah merasa cukup kaya? Bantah Nenek Elina putus asa. Everly dan Danish ada sedikit uang Bu. Entah kalau Jasmine. Everly tidak tahu. Ucap Everly mendukung kata suaminya itu. Nenek Elina tidak segera bereaksi. Dia hanya tercenung sejenak, guna mencerna perkataan dari Everly tadi. Dalam beberapa saat, suasana menjadi hening. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari arah samping mereka. "Ada apa kalian pagi-pagi begini sudah ribut-ribut di ruang keluarga? Apakah kita akan mengadakan pesta?" tanya seseorang yang baru saja muncul. "Calista. Itulah nama orangnya. Pesta gundulmu. Boro-boro mau pesta. Makan sehari-hari saja sudah susah. Apalagi pesta. Memangnya kau sudah banyak uang?" Hardik Nenek Elina marah. "Kalau masalah uang itu gampang Nek. Lista bisa meminta kepada suami Lista agar mau memberikan uang untuk kita pesta," jawab Lista dengan ekspresi cuek, dan tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. "Sekarang bukan masalah pesta atau tidak. Tapi yang menjadi pembicaraan kita saat ini adalah rencana Jasmine yang ingin kembali ke Indonesia. Apa kau paham?" Bantah Nenek Elina tidak senang. "Apa? Kakak ingin kembali ke Indonesia? Atas dasar apa kakak ingin kembali ke sana?" tanya Calista seakan tidak percaya dengan rencana kakaknya itu. "Entahlah. Tapi kakak memang benar-benar ingin kembali ke Indonesia. Karena kakak sudah tidak tahan lagi berprofesi sebagai pengemis di kota ini," jawab Jasmine sambil menunduk. Tidak ada satupun di antara mereka yang merespon perkataan dari Jasmine barusan. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Mereka yang ada di ruangan itu tertunduk haru ketika melihat mata Jasmine mulai berkaca-kaca. Walaupun dia menunduk, tapi terlihat air mata bening jatuh ke pangkuannya. Sekitar 30 detik, suasana hening menimpa mereka. Dan pada akhirnya Nenek Elina membuka suara. "Baiklah kalau itu memang sudah keputusan kalian. Nenek akan ikut saja. Tapi ingat, di sana jangan mencari masalah dengan Dion. Karena dia bukan orang yang bisa kita singgung lagi," ucap Nenek Elina, yang akhirnya menyetujui rencana Jasmine tersebut. "Benarkah nenek mau kembali ke Indonesia?" tanya Jasmine tiba-tiba gembira. "Ya. Masih kurang jelas lagi apa kata nenek tadi," jawab neneknya kesal. "Terima kasih Nek karena sudah mengabulkan permintaan Jasmine ini.
ucapnya sambil berlari dan memeluk neneknya erat-erat. 3 hari kemudian, kakek Birawa, Dion, Tiger, Ivory dan Maya terbang ke kota Teluk Berlian dengan menggunakan 2 helikopter Super Puma yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Kepergian mereka kali ini diikuti oleh Iron dan Hans, trio terkuat pengawal level tinggi, dan 20 orang pengawal elit lainnya. Sedangkan Robin tetap berada di kota Golden City, bersama dengan ribuan orang pengawal elit, dan tingkat menengah juga tingkat rendahan. Robin ditugaskan untuk menjadi pimpinan pengawal, guna menjaga keamanan dan ketentraman kota Golden City itu. Dion hanya membawa pengawal dalam jumlah sedikit, karena di kota Teluk Berlian itu telah ditempatkan 1000-an lebih pengawalnya untuk mengamankan tempat-tempat strategis dan lokasi-lokasi perusahaan milik Dion itu. Masih di kota Mongkok, Hong Kong di waktu yang sama. Dengan cara patungan, akhirnya Nenek Elina, Danish, Everly, Jasmine dan Calista bisa terbang kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat Cathay Pacific. Mereka berlima tidak mengalami kesulitan ketika melakukan pemeriksaan di imigrasi setempat, karena paspor mereka berbentuk visa kerja, kecuali Nenek Elina. Setelah melalui pemeriksaan yang cukup ketat terhadap Nenek Elina, akhirnya dia diizinkan untuk terbang ke Indonesia. Ternyata mereka adalah imigran gelap, dan tidak terdaftar sebagai penduduk kota Hong Kong. Satu hal yang sudah biasa terjadi di mana-mana. Itu berarti mereka masih terdaftar di kantor catatan sipil negara asal. Sekitar pukul 9.15 pagi pesawat yang membawa mereka ke Indonesia akhirnya mengudara juga. Jasmine yang mempunyai ide untuk kembali ke Indonesia tersenyum sumringah. Dia sangat senang sekali ketika membayangkan bahwa dia akan bertemu lagi dengan Dion, orang yang akhir-akhir ini terus terbayang di pelupuk matanya. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya dia menghayal akan keberadaan Dion. Di dalam hatinya sudah tumbuh bunga-bunga cinta yang tanpa sengaja telah tumbuh sendiri di sana. Tapi apakah cinta, harapan juga sayangnya itu akan bersambut? 134. Bicara dari hati ke hati. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang permainan takdir hidup masing-masing. Semuanya mengalir bagai air di sungai atau tempat-tempat lain. Ada yang mengalir deras, ada pula yang mengalir perlahan. Tergantung debit air, lokasi, faktor pendukung dan lain sebagainya. Jika alirannya deras dan dalam jumlah banyak, maka apa saja yang dilaluinya akan terseret habis. Tapi jika mengalirnya perlahan apalagi tenang, maka benda-benda yang dilaluinya tidak akan terpengaruh oleh terjangannya, malah membuat rumput, akar, dahan, ranting, daun dan sampah akan meliuk indah di atasnya. Seperti itulah kehidupan Dion saat ini. Di kehidupannya yang kedua setelah berpisah dengan Jasmine. Untuk sesaat, nasibnya bagai daun yang terombang-ambing di atas air, tanpa arah tanpa tujuan pasti. Hidup terasa berat, langkah tiada pasti. Masa depan terlalu suram, hidup benar-benar terpuruk. Tidak ada yang bisa dilakukannya lagi selain berharap. Dalam keterombang-ambingnya itulah, sebuah tangan maju terulur,
mencoba menariknya keluar dari atas air yang mengalir deras. Basah kuyup daun yang diambilnya tidak dihiraukan sama sekali oleh sang penolong daun itu. Dengan tekun dan telaten, daun yang basah tersebut dikeringkan dengan tangannya sendiri. Setelah kering, daun itu menjadi ringan, lalu terbang tertiup angin, dan jatuh ke pangkuan seseorang. Dengan sigap orang tersebut mengambil daun itu, mengamati, menimang kemudian mencoba menciumnya. Tapi tiba-tiba orang pertama yang menemukan daun itu datang, dan mencoba merebutnya kembali. Karena merasa bukan pemilik daun itu, dia segera menyerahkannya, kemudian bergegas pergi. "Tunggu Maya!" teriak seseorang yang berusaha menghentikannya untuk tidak melanjutkan langkahnya. Orang yang dipanggil Maya mendadak berhenti ketika mendengar panggilan itu, kemudian menoleh ke arah sang pemanggil tersebut, menunggu apa yang akan dikatakannya. "Aku merasa ini bukan salahmu. Ini permainan takdir. Kalau dua orang wanita seperti kita harus mencintai satu orang pria yang sama. Aku tidak mau bersikap egois yang mau menang sendiri dan menguasai segala yang ada. Kita orang lemah, yang berada di posisi yang tidak menguntungkan satu sama lain. Tapi jika kita ikhlas menjalaninya, maka ketidakberuntungan itu akan berubah menjadi satu anugerah yang sangat besar. Untuk itu, mari sambut tangan kakak ini, dan bimbing orang yang kita cintai dengan sepenuh jiwa," ucap Ivory menumpahkan isi hatinya selama. Maya yang mendengarkan kata-kata bijak itu menjadi terharu. Kemudian tanpa diminta, berlari ke arah Ivory, kemudian memeluknya erat-erat. "Kakak Ivory, sungguh aku tidak menyangka, di kehidupanku ini, akan bisa mencintai satu pria yang sama dengan wanita lain. Apakah takdir telah mempermainkan kita, Kak?" tanya Maya sembari memeluk tubuh Ivory erat-erat. "Bukan begitu, Dek. Itulah suratan kita sebagai seorang wanita yang telah ditakdirkan untuk berbagi kasih sayang pada pria yang sama. Apakah kau keberatan?" tanya Ivory mencoba menebak isi hati calon madunya itu. Ditanya seperti itu, Maya langsung melepaskan pelukannya di tubuh Ivory, kemudian berkata, "Sebagai seorang wanita, bohong kalau aku tidak cemburu ketika melihat lelakiku bersama orang lain. Tapi sebagai sesama wanita, seharusnya kakaklah yang harus tidak terima, karena hadirnya orang yang tidak tahu diri ini di kehidupan tuan muda," jawab Maya tidak enak hati dan penuh dengan penyesalan. Ivory menjadi terharu ketika mendengar kata-kata itu, lalu membalas perkataan tersebut dengan tenang. "Pada awalnya, aku memang sakit hati dan cemburu ketika melihat kedekatanmu dengan tuan muda, bahkan sangat marah sekali padamu," ucap Ivory sambil pikirannya menerawang jauh. Teringat saat pertama kali melihat kedekatan Dion dengan Maya dulu. Tak lama kemudian dia menyambung perkataannya kembali. Begitu juga yang terjadi pada Emily, gadis yang dikenal tuan muda sejak lama, bahkan jauh sebelum tuan muda jadi seperti ini. Kenangnya menyesali keegoisannya itu. Namun seiring berjalannya waktu, aku jadi menyadari bahwa tuan muda bukanlah milikku, karena perhatian yang kutunjukkan padanya selama ini
dianggap tidak pernah ada. Ucapnya lagi dengan ekspresi lemah. Sejak saat itu, aku mulai merubah sikapku. Karena bagaimanapun, Tuan Muda bukanlah kekasihku, tetapi atasanku. Tapi ketika kau hadir, rasa tidak suka, marah, benci dan cemburu itu datang lagi. Mau marah pada siapa? Padamu. Kau tidak salah. Pada Tuan Muda, apalagi. Jadi aku hanya bisa memendam perasaan itu dalam hati. Ujarnya sedih. Dan puncaknya ketika Tuan Besar Birawa mengumumkan perjodohan kalian itu. Saat itulah hatiku benar-benar hancur, dan berniat ingin keluar saja dari perusahaan Birawa Group, lalu pergi sejauh-jauhnya dari kehidupan kalian. Tapi ternyata takdir berkata lain. Tuan Muda Dion terus memberikan semangat kepadaku, dengan ucapan-ucapannya yang menyejukkan hati. Puncaknya adalah ketika perseteruan antara Tuan Muda Dion dengan Tuan Besar, gara-gara perjodohan itu. Tapi syukurlah, permasalahan itu bisa selesai, karena Tuan Besar mau menerima kenyataan yang ada. Tidak ada yang dipilih di antara kita, tapi kita dipilih dua-duanya. Bukankah itu yang namanya takdir? Aku ingin menolak saat itu, tapi ucapan Tuan Besar tidak mampu aku tolak. Begitu juga dengan tatapan lembut Tuan Muda Dion. Akhirnya hatiku luluh, dan mau menerima kondisi seperti ini. Jadilah kita sekarang dalam posisi yang serba salah. Untuk itu, mari kita belajar untuk saling berbagi, Dek. Saling melindungi, saling menyayangi, dan saling mendukung orang yang akan menjadi suami kita nanti. Ucap Ivory tenang. Terkesan sangat luas kebijaksanaannya. Terima kasih Kak Ivo. Ternyata kakak orang yang sangat baik sekali. Ucap Maya sambil memeluknya lagi erat-erat. Di mana kedua anak itu kenapa tidak bergabung dengan kita menikmati teh ini? Ucap Tuan Birawa. Sesaat setelah menyeruput teh kesukaannya itu. Maaf Tuan Besar. Tadi sebelum saya ke sini, Maya ada mengatakan bahwa dia ingin duduk-duduk di gazebo tepi laut itu. Katanya ingin menikmati pemandangan indah di sana. Jawab Tiger sopan. Dasar anak itu. Di saat-saat seperti ini, bukankah sebaiknya kita berkumpul, sambil menikmati teh dan makanan-makanan yang ada di sini? Respon Tuan Birawa terkesan tidak senang. Biarkan sajalah kek. Toh dia ingin menyendiri. Ada waktunya seseorang itu tidak ingin diganggu. Kenapa pula sampai memaksa agar dia menemani kita minum teh? Seladion mencoba membela dan meredakan ketidaksenangan kakeknya itu. Kau ini pun satu. Tujuan kakek datang ke sini adalah untuk melihat keakraban kalian berdua. Kok sekarang malah jauh-jauhan? Sanggah kakeknya dengan nada kesal. Tiger yang melihat visualisasi seperti itu, menjadi tercenung sendiri. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Tuan Besar Birawa, yang terus-menerus memaksakan kehendaknya. Benar-benar orang tua yang aneh. Batinnya dalam hati. Jadi tunggu apa lagi? Segera susul si Maya itu. Jangan biarkan dia kedinginan di sana. Dan jangan lupa cari juga Ivory. Siapa tahu dia juga ada di sana. Titah kakeknya tegas pada Dion. Baiklah kakekku Fang cerewet.
Jawab Dion meledek kakeknya itu. Kemudian buru-buru pergi tanpa menunggu respon dari kakeknya tersebut. Dasar anak muda. Dikasih tahu baik-baik, malah meledek kakeknya yang ganteng ini. Ucap Tuan Birawa bersungut-sungut kesal. Tiger yang melihat pemandangan itu sekali lagi menggelengkan kepala sambil tersenyum simpul. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Dion akan berani meledek kakeknya yang terkenal garang itu. Tapi perbuatannya tertangkap mata Tuan Birawa. Jadi karena sudah tahu, dia bertanya pada Tiger, "Kenapa kau malah senyum-senyum sendiri? Apakah kau juga senang calon menantumu itu bersikap kurang ajar sama kakeknya?" Tanya Tuan Birawa semakin kesal. "Maaf Tuan Besar, bukan maksud saya untuk mentertawakan kejadian tadi. Tapi saya malah berpikir bahwa kedekatan Tuan Besar dengan Tuan Muda membuat saya iri." Jawab Tiger apa adanya. "Ah sudahlah, kamu itu sama saja dengan Dion." Ucap Tuan Birawa ngambek. Kemudian pergi entah kemana. Bunyi sebuah suara cukup keras. Pertanda memberikan kode kepada orang yang ditujunya itu. Ivory dan Maya memutar kepalanya ke samping untuk melihat siapa yang tadi berdehem seperti itu. "Tuan Muda, Tuan Muda," ucap Maya dan Ivory serempak. Kemudian bergegas berdiri menyambut kedatangan Dion tersebut. "Apakah aku tidak mengganggu acara kalian?" Tanya Dion basa-basi saja. "Tidak Tuan Muda. Sama sekali tidak," jawab Ivory tidak enak hati. "Mari silakan duduk Tuan Muda," sambung Maya mengajak Dion untuk duduk di seberangnya. "Tentu ada hal penting yang telah kalian bicarakan. Padahal kakek mencari kalian cari tadi," ucap Dion setelah dua duduk. "Maaf Tuan Muda. Kami hanya sekedar duduk-duduk saja di sini, sambil menikmati indahnya panorama Teluk Berlian ini," respon Ivory cepat. "Wah baguslah kalau begitu. Tapi kalau boleh jujur, aku tidak percaya kalau tidak ada apa-apanya antara kalian ini," bantah Dion hingga membuat Ivory dan Maya mengerutkan keningnya. "Percayalah Tuan Muda, kami baik-baik saja dari tadi," tangkis Ivory berkelit. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian merasa terganggu dengan kehadiranku, maka sebaiknya aku pergi saja," ucap Dion merajuk. "Tidak Tuan Muda. Baik, kami akan jujur," respon Ivory gugup. "Itu jauh lebih baik," sambut Dion senang. "Sebelumnya, mohon maaf Tuan Muda, jika Ivo lancang." "Ya katakanlah, aku tidak apa-apa," jawab Dion enteng. "Baik Tuan Muda," sambut Ivory sudah mulai lega. "Sejujurnya dari tadi, kami membicarakan tentang Tuan Muda, dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan kami hadapi jika kita menikah nanti," kata Ivory ragu-ragu, dan menunggu bagaimana respon dari Dion. "Apakah kalian berdua saling bertengkar?" tanya Dion penasaran. "Tidak Tuan Muda. Kami malah baik-baik saja, dan sudah sepakat akan menerima kondisi ini apa adanya, dan kami ikhlas menjalaninya." Kali ini Maya pula yang menjawab. "Maksud kalian mau hidup di madu seperti itu nanti?" tanya Dion tanpa ditutup-tutupi. "Benar Tuan Muda. Kami berdua tidak merasa keberatan, karena kami menyadari
Inilah suratan takdir kami yang harus kami jalani. Karena mencintai satu pria yang sama. Jadi, perkiraan Tuan Muda benar. Kami sudah ikhlas untuk saling dimadu. Jawab Ivory tanpa ragu-ragu lagi. Sekarang terserah bagaimana tanggapan Tuan Muda terhadap kami. Apakah menilai kami terlalu rendah atau bagaimana? Kami akan terima Tuan Muda. Sambung Maya mencoba menenangkan diri. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Aku tidak memikirkan ego sendiri. Aku sudah membuang jauh-jauh rasa traumaku. Dan aku sudah memutuskan akan memilih kalian berdua. Dan memperlakukan keduanya dengan baik, ucap Dion memberi keputusan. Terima kasih Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Kemudian berdiri dan duduk di samping kanan kiri Dion. Lalu memeluknya erat-erat. 135. Akhirnya kembali. Sementara itu di waktu yang sama. Setelah menempuh jarak sekitar 3.269 km, dan waktu tempuh kurang lebih 4 jam 45 menit dengan sekali transit, pesawat yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta Barat 4. Setelah selesai melakukan periksaan imigrasi, mereka segera berjalan keluar dari bandara itu dengan tergesa-gesa, karena ingin segera menghirup udara kebebasan. Setelah lepas dari belenggu kemiskinan di kota Hong Kong itu. Selamat datang dan selamat kembali. Ucap Jasmine sambil mengangkat tangannya ke udara. Dan berjingkrak-jingkrak kegirangan. Seperti berharap ada yang sedang menunggu kepulangannya itu. Orang-orang yang lalu lalang di bandara tersebut hanya melirik perbuatan Jasmine yang kampungan itu, sambil menggelengkan kepalanya pertanda keheranan. Apakah kau sudah gila Jasmine? Menari-nari seperti itu di tempat umum. Bentak Nenek Elina pelan. Jasmine segera menyadari kebodohannya itu, dan segera memperbaiki sikapnya yang kekanak-kanakan. Danish dan Everly hanya diam saja, melihat kelakuan anak gadisnya tersebut. Dalam hatinya membatin, mungkin sikap yang ditunjukkan oleh Jasmine itu karena terlalu senang, setelah menginjakkan kakinya kembali ke Indonesia. Ayo kita mencari tumpangan untuk pulang. Ucap Nenek Elina sedikit kesal dengan sikap Jasmine itu. Danish yang mendengar ucapan ibunya tersebut, jadi bingung sendiri. Mau pulang kemana? Dan mau mencari tumpangan apa? Dia sendiri tidak tahu. Lalu dia berkata, tapi kita mau kemana Bu? Apakah kita akan di kota ini saja? Atau ke tempat lain? Ujarnya. Ke kota Bel. Jawab ibunya asal bicara. Yang benar saja Bu. Apakah ibu mau mencari mati berani kembali ke sana? Bantah Danish pada ibunya. Kau benar. Kalau begitu kita ke Pulau K saja. Di sana banyak tempat subur untuk tempat bercocok tanam. Jasmine tidak mau Nek. Jasmine mau ke kota B saja. Atau ke kota yang dekat dengan kota itu. Karena Jasmine ingin segera bertemu dengan Dion di sana. Bantah Jasmine keras kepala. Terserah kau saja. Kalau tidak mau mendengar kata nenek lagi, pergilah. Respon Nenek Elina marah, sambil mengusir Jasmine dari hadapannya. Melihat kejadian itu, Everly, ibunya Jasmine, menengahi pertengkaran mereka, lalu berkata,
Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Karena semua penumpang yang sama dengan kita tadi, semuanya sudah pergi. Lagi pula kita akan menjadi pusat perhatian mereka. Ucapnya memberi solusi, sambil melirik sekelompok orang yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ya, ibu tahu itu. Tapi kita mau pergi kemana? Bantah ibunya bingung. Kita cari taksi saja dulu, agar bisa mengantarkan kita ke penginapan. Di sana baru kita bicarakan rencana selanjutnya. Usul Danish memberi solusi. Kau benar. Cepat angkat tas kalian itu, dan kita naik taksi ke penginapan. Perintah Nenek Elina cepat. Bergegas Jasmine, Calista dan kedua orang tuanya mengambil tas kecil milik mereka, dan menuju areal parkir khusus taksi. Melalui tawar-menawar yang cukup alot, padahal tarif taksi sudah ditentukan. Akhirnya mereka dapat juga menaiki taksi itu, untuk mencari penginapan yang bertarif murah per malamnya. Setelah berlalu beberapa menit, akhirnya taksi yang ditumpangi oleh mereka meninggalkan bandara tersebut, menuju ke sebuah penginapan sederhana di wilayah Jakarta Barat itu. Sesaat setelah mereka pergi, dua buah mobil warna hitam membuntuti taksi tersebut, dalam jarak kurang lebih 100 meter darinya. Di dalam mobil berwarna hitam itu, terlihat seperti seseorang sedang menelepon bosnya. Dalam teleponnya itu dia mengabarkan, "Bos, sesuai perkiraan, target sedang menuju ke sebuah penginapan yang ada di sekitar kota ini. Apa yang harus kami lakukan lagi, bos?" Ucapnya meminta petunjuk. "Terus ikuti saja, dan pastikan lokasi penginapan yang mereka tuju diketahui dengan pasti." Perintah orang di seberang telepon sana dengan tegas. "Baik, bos," jawab si penelepon itu cepat, kemudian menutup saluran teleponnya. Sementara itu, taksi terus melaju menuju ke suatu lokasi yang lumayan ramai. Setelah memastikan bahwa penginapan itu yang mereka inginkan, akhirnya taksi tersebut berhenti, dan penumpangnya segera keluar dari dalamnya, dan bersiap-siap ingin masuk ke dalam penginapan itu. Dua buah mobil yang tadi membuntuti mereka juga berhenti tidak jauh dari taksi tersebut, tapi penumpangnya tidak keluar. Mereka hanya mengamati dari jauh, dan memastikan bahwa penumpang taksi tersebut benar-benar telah masuk ke dalam penginapan itu. Selama dibuntuti itu, tidak ada penumpangnya yang menyadari bahwa mereka terus diikuti oleh dua buah mobil sejak dari bandara. Setelah memastikan bahwa targetnya sudah masuk ke dalam penginapan, barulah kedua mobil warna hitam tersebut melaju di jalanan yang ramai. Tapi ada dua orang penumpangnya yang tidak ikut pergi. Mereka berdua lebih memilih untuk tinggal, atau memang sengaja ditinggal di situ, untuk melakukan pengamatan terhadap targetnya. Kebetulan tak jauh dari penginapan tersebut, atau tepatnya di seberang jalan, ada sebuah hotel kelas melati berdiri megah di sana. Seperti tidak mengenali target yang diikutinya, kedua orang laki-laki tersebut berjalan meninggalkan lokasi di mana tadi mereka diturunkan dan berjalan menuju hotel itu dengan tenang. "Tuan muda," sapa Ivory mencoba memecahkan keheningan suasana di antara mereka. Maya dan Ivory merasa malu sendiri,
karena tiba-tiba saja memeluk Dion dengan begitu erat. Setelah menyadari bahwa perbuatannya mereka itu sangat bersambung,